Halo, selamat malam Future People. Kembali lagi di TikPods episode pertama. Nah, TikPods ini adalah salah satu podcast yang membahas tentang informasi, teknologi, komunikasi ini teman-teman. Jadi pantengin terus ya. Nah, sekarang di malam hari yang cerah ini kita kedatangan salah satu narasumber kita. Beliau adalah salah satu petinggi dari organisasi BEM ya teman-teman. Nah, boleh kita sambut dan perkenalkan dulu nih dengan siapa? Oh ya, perkenalkan namaku Guntur Ardani Putra. Iya, Kak Guntur ya? Iya. Kak Guntur ini dari fakultas apa, terus dari semester berapa, sekarang menjabat sebagai apa di BEM? Ini aku dari Fakultas Ekonomi Sosial FES, dari Prodi Ilmu Komunikasi juga. Oke. Kebetulan juga semester 6. Tapi saat ini sedang ikut MSIB, MSIB. studi independen. Jadi Oke. tidak masuk kuliah. Oke. Nah, teman-teman, dari penjelasan singkat tadi kita kedatangan narasumber Kak Guntur ya, salah satu anggota dari BEM ya. Jabatannya sekarang apa Kak kalau boleh tahu? Kalau di BEM itu kebetulan kalau di BEM tuh sebutannya tuh Wakil Presiden Mahasiswa ya. Oke. Ya. Wakil Presiden Mahasiswa ya. Nah. Jadi kalau di Amikom sendiri itu dia ada BEM KM atau ada BEM fakultas gitu atau jadi satu nih Kak? Oh ya, kalau untuk di Amikom karena kebetulan kampusnya tuh lumayan kecil dan fakultas-fakultasnya itu juga nggak yang terlalu aktif ya, apalagi di bagian himpunannya. Jadi memang agak susah ya untuk ngebentuk BEM fakultas. Jadi dijadiin satu. Jadi cuman punya satu ya BEM Univ aja. Oke, jadi BEM KM gitu ya? Iya, BEM KM. Menyeluruh gitu ya Kak? Iya. Oke. Tapi nggak menutup gimana? kemungkinan Amikom juga bakal ada BEM fakultas ya. Tapi itu kemungkinannya tuh sangat jauh ya. Semoga aja bisa terbentuk. Iya, amin. Semoga Iya. cepat terlaksana ya di tahun-tahun berikutnya ya Iya, Kak? apalagi kan bakal ada kampus baru ya. Iya, ada kampus baru nih, spill. Oke, Kak, udah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seputar teknologi dan informasi ini? Oke, siap. Oke ya, ini menyangkut tentang keberlangsungan BEM juga nih. Oh iya. Ada hubungannya nih teknologi informasi dan juga BEM nantinya. Hmm. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Ini ngobrol santai aja ya Kak ya. Ini TikPods Iya, ini nggak apa-apa. santai banget ya Kak. Jadi direlaksin dulu. Nah, sebelumnya apa sih menurut Kak Guntur tentang teknologi informasi dan komunikasi? Kalau kita ambil dari ininya ya, kata per kata, teknologi itu kan sebuah inovasi ya, untuk yang digunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi ini nantinya bisa berupa alat, bahan, bahkan cara juga itu bisa termasuk juga dalam teknologi. Kemudian kalau informasi ini kan fakta atau data yang terkumpul jadi satu yang sudah diolah dan nanti fakta dan data itu bisa dibaca, itulah informasi. Jadi kalau digabung itu fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum. Oke. Kira-kira seperti itulah ya. Itu menurut Kak Guntur ya? Nah. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih ya, Kak Guntur nih. Apakah BEM itu juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi? Oh ya, karena kebetulan kita dari kampus yang erat kaitannya dengan teknologi ya, apalagi Betul. sering disebut dengan kampus IT, tentu saja ya kita sebagai BEM itu juga perwakilan dari mahasiswa juga harus memiliki ciri khas dari kampus kita sendiri ya. Tentu kita memakai teknologi informasi yang sudah ada. Oke, bisa di-spill nggak nih Kak? Atau bisa dijelaskan penggunaan teknologinya itu yang seperti apa sih kalau misalnya di BEM sendiri ya? Atau mungkinkah kayak di setiap divisinya itu tetap menggunakan teknologi informasi atau di salah satu divisi aja Kak? Kalau untuk penggunaan teknologi informasi tentu ya semua divisi, kalau di BEM itu namanya kementerian ya. Di Oke. setiap kementerian itu memang menggunakan teknologi informasi. Mungkin secara sederhana ya kita memakai WhatsApp group itu untuk istilahnya berkoordinasi dari jarak jauh lah ya. Nah, kemudian juga untuk rapat-rapatnya karena kemarin sempat libur dan lain sebagainya ya, itu kita pakai teleponan juga dari WA group gitu. Kadang pakai Google Meet juga gitu. Jadi pemanfaatan teknologi ini kaitannya erat banget ya Kak dengan BEM ya? Iya. Oke. Nah, Kak Guntur, Iya. bentuk pemanfaatan dari teknologi informasi ini
yang sering digunakan oleh BEM ini, dia itu kan tadi ada jelasin kayak misalnya kita mau rapat pakai Google Meet atau Zoom, terus kita mau berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain itu pakai WhatsApp gitu. Ada nggak sih yang penggunaan yang lain gitu, Kak? Kalau untuk penggunaan yang lain tuh kita pakai email juga ada. Kemudian di sosial media kita aktif ya di sosial media. Itu nanti kalau misalkan teman-teman ada keluhan dan lain sebagainya tuh di DM aja Instagramnya. Kemudian kalau dilihat di Instagramnya tuh ada link ya, Linktree. Itu nanti ada nomor dari orang-orang tertentu di BEM yang bakal ngehandle beberapa bidang lah ya. Ya, sebut saja seperti ada nomor presidennya, kemudian ada nomor kementerian-kementerian yang mungkin ada kaitannya dengan pihak-pihak luar dari BEM gitu. Oke, jadi saling terintegrasi ya kalau saya tangkap nih. Nah, Kak Guntur, ini pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Bagaimana cara BEM itu memanfaatkan media sosial atau platform digital lainnya ya untuk menjalankan aktivitas di setiap kementeriannya nih, Kak Guntur? Kan ada banyak ya kementeriannya. Nah, berhubung ya karena mahasiswa Amikom ini juga jarang aktif ya dalam berpartisipasi ke dalam organisasi-organisasi yang ada di kampus. Bahkan kalau kita lihat ya dari hasil pemilihan umum mahasiswa kemarin, itu total perolehan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden mahasiswa itu tidak sampai 1.000 suara. Nah, sedangkan jumlah mahasiswa di Amikom itu sekitar 13.000. Jadi memang tidak perolehan suara totalnya ya itu tidak nyampe 10%-nya lah gitu, sangat sedikit sekali. Nah, jadi peran dari teknologi informasi ini tentu kita sebagai, kalau di ilmu komunikasi kan ada brand awareness ya. Iya, brand awareness. Itu untuk meningkatkan brand awareness dari BEM itu sendiri, karena kebanyakan mahasiswa Amikom ini tidak mengenal adanya BEM. Bahkan mungkin teman kelas kita ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang tidak tahu juga ya apa itu BEM gitu, BEM itu ngapain. Nah, itulah fungsinya teknologi informasi itu dengan sebagai alat bantu untuk menyebarluaskan bahwa BEM itu ada gitu. Kalau mungkin di dalam bahasa di BEM-nya itu juga berfungsi sebagai alat propaganda ya. Mungkin teman-teman di sini kalau mendengar kata propaganda itu agak ini ya, stigmanya negatif ya, gitu ya. Stigmanya negatif ya. Tapi kalau di ilmu komunikasi itu propaganda itu bukan hal yang negatif ya. Padahal propaganda itu perlu untuk kita lakukan agar menyamakan persepsi kita dengan halayak gitu. Nah, jadi itulah yang kita manfaatkan dari teknologi informasi tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Nah, aku agak disclaimer dikit nih, Kak. Kenapa tadi anak-anak kampus Amikom terutama nih kok tidak mengenal adanya BEM di situ, padahal kan hubungan kaitan dengan teknologi informasi kan sangat erat gitu kan ya, Kak. Ya, mungkin ini karakter yang cukup unik ya dari mahasiswa Amikom karena sudah terbranding dengan kampus IT. Jadi mungkin saya rasa mahasiswa-mahasiswa Amikom ini berpikir mending ya udahlah yang penting kita menguasai teknologi informasi atau IT. Ya, walaupun nggak semua dari mereka juga menguasai ya. Nah, jadi apalagi ya kalau untuk saat ini ada namanya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu kan ada setiap tahun, ada pertukaran pelajar, ada MSIB dan lain sebagainya. Nah, sehingga membuat mahasiswa ini punya pilihan yang lain gitu selain organisasi. Sehingga fokus mereka itu kadang mereka fokus ke akademik, kalaupun mereka fokus keluar tuh ya palingan yang mengikuti Kampus Merdeka. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan mereka tidak terlalu mengenal adanya BEM gitu. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya, bagaimana BEM itu menjaga keamanan dan privasinya ya? Karena kan banyak data-data yang diolah atau mungkin tidak bisa disebarluaskan ya kan untuk kepentingan publik gitu ya. Terkhusus lagi untuk mahasiswa Amikom. Bagaimana cara mengelolanya, Kak, dengan pemanfaatan TIK ini? Oke, kalau untuk data ya, mungkin teman-teman juga bertanya ya, kita dapat data mahasiswa ini dari mana? Itu kita dapatnya pertama dari Open Recruitment, itu memang kita minta beberapa data ya. Tapi untuk alamat yang lengkapnya itu kita tidak mencantumkan ya, kita hanya tulis domisili, soalnya itu jadi bahan pertimbangan kita juga nanti. Kemudian nanti kita mendapat datanya itu dari ketika kita menyerap aspirasi.
Nah itu nanti ada nama dan sebagainya. Nah tapi kami bisa pastikan semua data yang teman-teman mahasiswa kirim ke BEM itu aman. Karena yang pertama, kita pasti membatasi jumlah orang yang dapat mengakses data tersebut. Itu hanya segelintir orang di BEM, nggak semuanya. Nah, apalagi akun email ya, emailnya ini sangat fatal sekali karena bisa dibilang itu data-data dari kabinet-kabinet sebelumnya itu ada di email. Nah, makanya untuk orang-orang yang memegang email ini kita batasi itu. Nah, dengan cara ya bagaimana cara kita ini ya menjaga privasinya itu ya dengan cara membatasi akses-akses kepada platform yang bisa mengakses data tersebut gitu. Termasuk juga Instagram itu kita batasi. Nah, untuk di penyerapan aspirasi itu dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, itu mereka membuat Google Form, isinya tuh nggak ada, mereka tidak minta nama teman-teman, tidak minta NIM teman-teman, itu langsung misalkan teman-teman ada keluhan itu tinggal disampaikan keluhannya tanpa perlu menyebutkan nama dan NIM-nya. Berarti bersifat anonim gitu ya? Ya, bersifat anonim. Oke, karena belakangan ya saya tengok itu bahwa kebocoran data itu pasti sering gitu kan Kak Guntur. Nah gitu gimana sih memaintenance-nya? Apakah ada langkah-langkah lain semisal menggunakan penggunaan software atau keamanan cyber security gitu Kak? Kalau untuk keamanannya itu tentu ini kalau berbicara software lainnya itu masih belum ada ya, karena kita memang cuma sebatas di pembatasan akses ke akun-akun tertentu ya. Itu juga pembatasannya tuh bisa berupa kita ganti passwordnya, jadi orang-orang sebelumnya itu tidak bisa mengakses email dari pengurus yang baru ya, itu jadi nggak bisa gitu. Oke Kak. Tapi kalau ini ya, ini agak lucu ya kalau kita berbicara bahayanya data ya. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh ada sesuatu yang lebih berbahaya sebenarnya. Apa itu Kak? Yaitu tukang fotokopi sebenarnya. Oh, tukang fotokopi. Coba kita pikirkan ya, tukang fotokopi itu setiap kita fotokopi KTP, KK, itu kan filenya masih ada di mereka kan. Nah kalau semisal tukang fotokopinya itu nakal, itu bisa berbahaya tuh. Tapi berhubung SDM rakyat Indonesia ini masih rendah ya, jadi mereka ada data-data yang tadi, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Oh gitu. Ya, jadi bisa dibilang agak ya masalah cyber security ini juga lumayan genting ya, tapi balik lagi ini kebanyakan orang-orang kita juga tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal gitu. Beda halnya dengan ya kalau kita berbicara Amerika ya, dulu Donald Trump itu memakai apa ya? Itu data-data dari Facebook itu memang benar-benar dimanfaatkan oleh Donald Trump untuk keperluan pemenangannya mereka lah. Nanti kalau teman-teman kepo itu silahkan cari aja di Google gitu ya. Oke, karena kan data ini kan sifatnya kayak privacy ya Kak ya. Bisa aja nanti terjadi manipulasi mungkin aja. Nah gitu. Misal ada pemungutan suara atau segala macam. Itu apakah BEM dapat menjamin bahwa keamanan data dari teman-teman yang menyumbangkan aspirasinya atau keluhannya itu dapat terjaga gitu ya? Dapat terjaga. Pasti bisa kita jaga. Karena itu juga apa ya? Mungkin beberapa teman-teman mahasiswa juga takut menyuruhkan aspirasinya itu nanti kalau misalkan ada yang kritikannya pedas ya, itu nanti takutnya dihalang-halangi lagi tuh kalau lagi skripsian dan sebagainya tuh. Tapi ketika kita menyuruhkan aspirasinya tuh kita tidak bilang ini dari mahasiswa siapa namanya, kita mengatasnamakan ini dari mahasiswa Amikom. Jadi tidak mengatasnamakan individual. Oke. Next pertanyaan selanjutnya. Bagaimana inovasi yang diterapkan atau sedang direncanakan oleh BEM ini dapat tersampaikan dengan sempurna nih Kak? Gimana? Oke, gimana caranya inovasi itu dapat diterapkan di BEM itu sendiri gitu? Oh iya. Berhubung ini kalau berbicara tentang inovasi ya, kita membawa inovasi ke suatu organisasi atau suatu kelompok itu berhubungan erat dengan pola komunikasi dan budaya yang ada di organisasi tersebut ya. Nah, kalau dari aku ngelihatnya itu
selama inovasi tersebut tidak mengganggu kinerja dari teman-teman BEM itu sendiri ya itu nggak apa-apa. Tapi kadang kita perlu apa ya, adaptasi lah ya, adaptasi mungkin oke kita korbankan kinerja mereka di awal-awal kita menerapkan inovasinya itu agak bisa dibilang agak buruk lah ya, agak lambat gitu. Tapi nanti di kemudian hari bakalan lebih cepat gitu. Nah itu nggak apa-apa, kita yaudah ini inovasi kita coba di awal-awal. Oke mungkin teman-teman band yang lain juga harus beradaptasi dan memang wajib ya hukumnya untuk beradaptasi gitu. Nah nantinya ketika mereka sudah beradaptasi nanti kinerja mereka lebih ke ini sih, controlling kinerjanya mereka itu lebih enak gitu. Nah kalau untuk inovasi yang bakal kami terapkan di BEM itu mungkin ini ya, kita bakal memaksimalkan fungsi dari Google Calendar ya. Nah Google Calendar ini kan penting ya. Nanti kan kita untuk yang program kerjanya itu ada tanggal-tanggalannya, timeline lah ya istilahnya. Nah nanti kita kirim ini timelinenya ini tanggal segini. Nah nanti timelinenya itu bakal dikirim ke email masing-masing ininya anggota BEM. Nah jadi nanti ketika dikirim ke email yang ada tanggalannya, otomatis tanggal dari agenda tersebut tuh bakal muncul di Google Kalendernya mereka gitu. Jadi ketika ngeliat Google Calendar tuh udah otomatis oh ini tanggal segini ada agenda apa gitu. Oke. Berarti termasuk tadi ya yang Kak Guntur sebutkan tentang penggunaan AI ya sekarang ya, yang pakai Linktree terus langsung nyambung ke adminnya gitu ya, chatnya gitu ya. Nah menurut Kak Guntur selain itu ada inovasi lain nggak sih yang sering diterapkan untuk BEM ya khususnya memaksimalkan program kerja mereka gitu? Kalau inovasi lain itu ini ya, kalau kita memaksimalkan fungsi dari WhatsApp dan Instagram ya, sosial media, apalagi untuk keperluan media partner dan lain sebagainya, media partner dan kerjasama. Kan biasanya orang kalau mau kerjasama dan lain sebagainya itu harus pakai email gitu. Nah orang pakai email kan tuh bayangan mereka tuh kalau pakai email tuh harus bahasanya resmi lah, harus pakai ini dan lain sebagainya, lumayan ribet juga kan. Nah jadi di BEM itu nanti kalau mau mengajukan media partner dan lain sebagainya tuh nanti cukup lewat DM Instagram saja, atau nanti di sana kan ada link ya, link tree ke nomor masing-masing. Nah itu bisa langsung mengajukan di sana. Nah nanti untuk masalah diskusi dan lain sebagainya itu bisa lewat DM ataupun WhatsApp, jadi nggak perlu kirim ke email lah gitu. Nah itu juga ibaratnya tuh memotong birokrasi lah ya, menyederhanakan birokrasi yang ada. Oke, next pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan terkait ini ya, kayak investasinya penggunaan teknologi informasi ini, gimana Kak Guntur itu menyikapinya gitu? Ini untuk investasi jangka depan ya terkait dengan teknologi informasi. Berhubung di BEM itu bukan organisasi yang turun temurun. Iya. Itu biasanya sih, emang di BEM itu setiap ganti periode itu biasanya ganti-ganti orang, ganti pemimpin itu yang di bawahnya pasti ganti. Walaupun sering juga terjadi ya orang-orang pengurus yang sekarang ini berasal dari pengurus sebelumnya gitu. Nah tentu cara pengambilan keputusannya itu ketika kita menerapkan suatu inovasi. Nah, ketika inovasi tersebut dapat mempercepat kinerja dari teman-teman BEM, itu nanti itu pasti kita pertahankan. Nanti kita akan minta untuk periode selanjutnya, oh ini bagus untuk dipertahankan dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika inovasi tersebut malah memperhambat kinerja dari teman-teman BEM, itu malah kita akan adakan evaluasi, ini baiknya tetap dilanjut atau dihentikan saja, dicari inovasi yang baru. Jadi seperti itu. Jadi seperti trial error gitu ya Kak ya, mencoba inovasi-inovasi yang menurut Kak Guntur dan teman-teman itu bisa memangkas birokrasi dan mempermudah kinerja mereka masing-masing gitu ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara Kak Guntur dan juga BEM itu untuk mengelola dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi ini? Untuk mengelolanya itu ini ya, kita memakai Linktree di Instagram ya. Kita fokus
istilahnya tuh kita tidak pakai website ya. Karena untuk menjalankan suatu website itu cukup sulit juga ya. Beda halnya dengan kita menggunakan akun Instagram, itu cukup mudah. Jadi memang pusat informasi yang ada di BEM itu ada di Instagram. Nah, di Instagram tersebut juga ada linknya. Kayak seperti yang aku bilang tadi, linknya itu nanti ada link untuk kontak-kontak orang tertentu di BEM ya. Jadi memang kita pusatkannya itu di Instagram gitu. Pengintegrasinya di Instagram. Jadi lain sebagainya tuh kalau mau lanjut ke WhatsApp dan sebagainya tuh itu bisa dari Instagram. Oke, berarti sebenarnya teknologi informasi ini kan ada beragam banyak gitu kan ya pilihannya. Dan BEM itu memutuskan untuk penggunaan media sosial karena jangkauannya mungkin lebih luas dan untuk maintenance-nya itu juga nggak terlalu susah ya Kak. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara Kak Guntur itu melakukan evaluasi kinerja dan penggunaan teknologi informasi? Jadi apakah ada indikator keberhasilan untuk dijadikan sebagai acuan, oh ternyata teknologi informasi ini cocok digunakan untuk kinerja kita gitu selama 1 tahun, 1 periode gitu? Oh ya, tentu ya kalau kita ngelihat apakah teknologi informasi ini meningkatkan kinerja atau tidak tuh ya kita lihat dari hasilnya ya. Misalkan kita lihat apakah rapat menggunakan media daring itu lebih efektif atau tidaknya itu apabila hasil rapatnya itu menemukan titik temu atau menghasilkan kesepakatan yang sekiranya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di BEM gitu. Kalau kita lihat ternyata masih belum, ya sudah nanti kita bandingkan dengan ketika rapat offline apakah lebih baik atau tidak gitu. Tentu kita menggunakan metode perbandingannya, apakah dengan menggunakan teknologi informasi ini bisa lebih baik atau tidak, atau ketemu langsungnya itu malah lebih baik atau tidak. Tapi memang ada plus minusnya ya ketika kita menggunakan media daringnya itu lebih enaknya itu kita lebih efisiensi di waktu ya, tidak perlu capek-capek ke suatu tempat gitu. Kemudian juga medianya itu lebih banyak, bisa langsung nanti misalkan pakai Google Docs ya, mau bikin apa dan sebagainya, atau pakai Figma juga, desain barang-barang itu juga bisa. Nah, sedangkan keterbatasannya di offline tuh kita kalau mau offline tuh harus menyediakan ini ya, hardware atau dan sebagainya lah kalau mau diskusi masalah yang tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi keberhasilannya itu sebagaimana teknologi itu dapat mempermudah kinerja kita ya Kak ya. Dari penggunaan teknologi nanti itu dapat jadi indikatornya selama 1 periode apakah penggunaan teknologi dan informasi ini cocok diterapkan di BEM gitu ya Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya BEM itu dalam memastikan aksesibilitas teknologi informasi untuk setiap anggotanya. Jadi gampangnya tuh dapat dijangkau oleh seluruh anggota dari BEM gitu. Gimana sih caranya? Ini lumayan susah ya, karena mungkin ini juga nggak murni tugas dari BEM ya, ini juga murni dari tugas pemerintah yang menyediakan internet yang cepat dan stabil ya. Sebenarnya kalau anggota-anggota BEM itu masuk ke dalam wilayah kampus itu kan sudah ada wifi kampus ya, jadi harusnya bisa. Dan kalaupun wifi kampus ini sedang bermasalah tuh ya tinggal ketemu saja di sekre gitu. Dan untuk memang ya untuk orang-orang yang berada di luar jangkauan Jogja, misalkan di luar pulau atau di luar daerah itu ya memang harus terkoneksi dulu dengan internet ya, tersambung. Nanti itu di WhatsApp itu sudah hampir semua informasi berada di sana. Itu kalau ada kebingungan itu tinggal ditanya saja ke orang-orang ininya tertentu ya. Nanti hanya saja nanti tinggal orang-orang yang dihubunginya itu fast response atau enggak ya, itu saja. Jadi berarti dapat dipastikan ya bahwa penggunaan teknologi informasi ini dapat menjangkau seluruh kementerian dan juga dapat memudahkan kinerja dari kementerian-kementerian yang ada di BEM ya Kak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak sebagai penutup nih. Apa saja kemudahan atau kemajuan yang dirasakan oleh Kak Guntur selama menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tentunya? Jujur untuk apa saja yang sudah dirasakannya ini mungkin belum terlalu berimpact ya, karena ini juga
belum setengah periode juga gitu. Jadi ya palingan kemudahan yang kita rasakannya itu ketika ingin mengadakan rapat tuh ya bisa lewat rapat ataupun diskusi itu bisa bisa online, itu tidak harus tidak harus datang ke suatu tempat berkumpul. Biasanya kan kalau kumpul tuh agak molor gitu ya, itu molornya itu bisa sampai 2-3 jam gitu, itu agak menyedihkan sih. Bahkan kami kalau mau ngadain rapat online tuh juga nggak harus pakai Google Meet ya, kadang juga pakai telepon grup di WA, nah bisa pakai gitu, jadi lebih mudah lah gitu. Soalnya kan kalau kita pakai yang Google Meet ya itu kan ada batasan waktunya ya, sedangkan kalau pakai yang telepon WhatsApp itu nggak ada batasan waktunya, jadi ya lebih banyak inilah pilihan, lebih banyak opsi untuk mengadakan suatu agenda lah gitu. Oke, jadi kalau aku ringkas nih ya Kak ya, jadi pemanfaatan teknologi ini sangat ya berdampak tapi nggak sampai yang besar banget gitu ya, dan tentunya itu sangat memudahkan ya Kak ya. Iya. Dari penggunaan telepon grup atau diskusi melalui online gitu, terus pengumpulan datanya nggak harus kita print fotokopi gitu ya Kak ya, jadi menghemat sumber daya gitu kan ya Kak ya. Oke, ada nggak sih Kak closing statement tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi nantinya biar dapat digunakan secara maksimal oleh anggota BEM nih Kak, sebagai closing statement-nya? Oke, untuk closing statement-nya nih, wah agak berat juga ini. Untuk closing statement-nya nih, untuk ini mungkin bukan cuman buat teman-teman BEM ya, tapi untuk semua orang ya. Mungkin kalau teman-teman ngerasa inovasi dari teknologi informasi ini malah memberatkan teman-teman, itu sehingga membuat membuat teman-teman menghindari adanya perkembangan dari teknologi informasi tersebut. Nah mungkin itu mindsetnya itu perlu dirubah ya, karena kalau teman-teman merasa terhambat dengan adanya perkembangan dari teknologi informasi, itu teman-teman lah yang harus beradaptasi dengan penggunaan teknologi tersebut gitu. Karena orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat itu pasti akan ketinggalan dan tidak bisa, istilahnya itu ya bakalan susah lah hidupnya ya, karena semuanya itu serba instan, serba up to date juga gitu. Jadi usahakan teman-teman ini tetap update dengan informasi, dengan teknologi informasi yang ada, apapun itu bentuknya. Walaupun nggak harus memakai ya, sekadar tahu aja boleh, nggak apa-apa gitu, karena itu juga penting juga untuk kita ke depannya gitu. Oke, jadi kita tuh harus berdampingan ya, mau nggak mau kita harus menyesuaikan, bukan teknologinya yang menyesuaikan manusianya ya. Sebenarnya teknologi itu dibuat untuk teknologi itu kan dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan manusia yang ada. Tapi mungkin memang beberapa manusianya tuh mungkin merasa belum butuh ke sana, belum merasa membutuhkan teknologi tersebut, padahal sebenarnya butuh. Hanya saja mungkin mereka merasa gengsi dan sebagainya, merasa malas untuk belajar lah ya, belajar hal yang baru gitu. Oke, terima kasih nih Kak pengetahuannya tentang teknologi informasi di seputar lingkungan organisasi BEM nih ya Kak ya. Semoga apa yang telah teman-teman dengarkan tadi itu dapat bermanfaat nih, khususnya yang ada di kampus Amikom nih. Jadi teman-teman, kita tuh sebagai masyarakat milenial, masyarakat Gen Z itu harus paham sama teknologi nih. Kita nggak bisa nih skeptis sama teknologi. Jadi harus tetap berdampingan dengan teknologi. Salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang mendukung kinerja kita, khususnya di BEM tadi. Oke. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan terus episode selanjutnya di TikPods ya, karena pasti akan menghadirkan narasumber yang lebih spesial lagi nih tentunya. Jangan lupa ya guys. See you, bye.